Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif dan ciri-ciri utamanya. Sebelumnya, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada Arif Tricahyo, kemudian ada Ricky Rinaldo, dan juga saya sendiri Ahmad Sutomo. Oke, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Berikut adalah materinya. Gagasan atau pikiran seseorang dalam kegiatan berkomunikasi harus dinyatakan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang disusun dengan benar secara gramatikal dan benar secara logikal akan dapat mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang seperti itu bisa dikatakan sebagai kalimat efektif. Kalimat efektif dalam hubungan fungsi bahasa sebagai media komunikasi. Dalam hubungan ini, sesuatu yang disampaikan dan diterima itu bisa berupa pemikiran, ide, atau gagasan, pesan, pengertian, atau sebuah informasi. Sebuah kalimat disebut efektif manakala sanggup menciptakan proses penyampaian dan penerimaan itu berjalan sempurna. Kalimat efektif mampu membuat isi atau maksud yang disampaikannya itu tergambar dengan jelas dan lengkap dalam pikiran komunikan sama persis yang dipikirkan komunikator. Dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang tepat mengenai sasaran, kalimat yang komunikatif, kalimat yang mudah dipahami, atau dalam batas yang lebih panjang dapat dikatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami dan pemahaman komunikan sama persis seperti yang ada dalam pikiran komunikator. Dengan demikian, kalimat efektif diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca secara tepat seperti yang diharapkan oleh penulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Rinaldo, MPM 2001-06-120. Di sini saya akan membacakan materi logisan dan kepaduan. Logisan berasal dari kata dasar logis yang artinya sesuai dengan logika. Benar menurut penalaran, masuk akal. Jadi, kelogisan dalam kalimat efektif dimaksud sebagai ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan ini menjadi sangat penting dalam kalimat efektif. Kalimat yang benar secara gramatikal bisa menjadi tidak efektif tanpa adanya kelogisan. Misalnya, seperti kalimat di bawah ini. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Secara gramatikal, kalimat ini tidak sah. Akan tetapi, jika dilihat dari segi logika, kalimat itu terasa janggal dan tidak logis. Ketidaklogisan kalimat itu terletak pada kata berhasil karena pencuri yang ditangkap polisi. Tentu bukanlah suatu kebiasaan, melainkan justru merupakan kegagalan. Kalimat tersebut akan menjadi logis kalau diubah menjadi polisi berhasil menangkap pencuri atau pencuri berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Contoh lain dari ketidaklogisan sebuah kalimat tanpa pada kalimat bergaris bawah berikut ini. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Pertama akan disampaikan Rektor Universitas Aisyah Penusewu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sering kita jumpai pemandu acara dalam suatu kegiatan menggunakan kalimat semacam itu. Dan contoh kalimat di sini yang terakhir seolah-olah waktu dan tempatlah yang dipersilahkan. Padahal maksud kalimat tersebut adalah orang yang akan mengisi acara, itulah yang akan dipersilahkan. Kalimat tersebut akan menjadi logis kalau diubah menjadi Yang terhormat Rektor Universitas Aisyah Penusewu, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman.
Dan materi yang kedua adalah pepaduan. Yang dimaksud dengan pepaduan dalam kalimat efektif ini adalah pepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Penyenda kalimat yang padu dapat dipaparkan sebagai berikut. Penyenda yang pertama, kalimat yang tidak padu tidak bertele-tele. Oleh karena itu, hindarilah penggunaan kalimat yang panjang dan berbelit-belit. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Proses pemilihan dan penetapan bahasa kesatuan kita sangat mudah, pada mana masing-masing perjuangan di mana rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang senasib seperjuangan serta satu cita-cita. Maka karena kesadaran tadi disertai pemikiran rakyat Indonesia menetapkan bahasa nasional tersebut sebagai bahasa kesatuan. Kita tentu bisa menilai bahwa kalimat ini terlalu panjang dan bertele-tele sehingga susah untuk dipahami. Kalimat di atas akan mudah dipahami apabila strukturnya disederhanakan atau dipecah menjadi beberapa kalimat sehingga menjadi sebagai berikut. Proses pemilihan dan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia kita sangat mudah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa-masa perjuangan rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib seperjuangan satu cita-cita dengan kesadaran itu dan disertai dengan pemikiran yang mantap, rakyat Indonesia menetapkan bahasa Indonesia tersebut sebagai bahasa kesatuan. Nah, jadi itu yang pertama, sebuah kalimat yang tidak bertele-tele. Berikutnya, penanda yang kedua. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat yang berpredikat persona, misalkan sebagai berikut. Surat Anda sudah saya baca dan sudah saya pahami isinya. Kalimat di atas tidak menunjukkan pepaduan karena aspek terletak di antara agen dan verba. Kalimat itu akan menunjukkan pepaduan kalau disusun seperti berikut ini. Surat Anda sudah saya baca dan sudah saya pahami isinya. Berikut penanda yang ketiga. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja transitif oleh objek penderita. Misalnya seperti yang terlihat pada kalimat berikut ini. Mereka membicarakan kehendak rakyat. Penggunaan kata daripada kalimat di atas tidak diperlukan karena kata kerja transitif memahami harus diikuti secara langsung oleh objek penderita kehendak rakyatnya. Perbaikan kalimat tersebut seperti kalimat berikut ini. Mereka membicarakan kehendak rakyat. Contoh yang lain sebagai berikut. Makalah ini membahas tentang desain interior pada rumah adat. Perbaikan yang benar dalam kalimat di atas yaitu makalah ini membahas desain interior pada rumah adat. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Cahyo Putro, NPM 2001061119. Saya dari kelompok 3, kelas farmasi D. 3. Kesejajaran atau paralelisme. Keparalelan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Hal ini berarti bahwa kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu bentuk nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, maka yang kedua dan seterusnya juga menggunakan kalimat yang sama, yaitu bentuk verbal.
Misal, kalimatnya seperti ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Bila kita cermati, dalam kalimat di atas terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya, yang sama-sama mewakili fungsi pelengkap, yakni kata memasang dan menguji yang merupakan bentuk verbal. Padahal yang lainnya berbentuk nominal. Kalimat tersebut akan lebih baik menunjukkan adanya keparalelan kalau diubah menjadi seperti kalimat di bawah ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Contoh lainnya seperti ini. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu seperti kalimat berikut. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. 4. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai penghindaran penggunaan frasa atau bentuk lain yang tidak perlu, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan sampai mengubah makna. Upaya kita untuk melakukan penghematan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Misalnya, karena ia tidak sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Perbaikan yang benar sebagai berikut. Karena tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Apa itu superordinat dan hiponimi? Superordinat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang luas ruang lingkupnya. Sedangkan hiponimi adalah ungkapan berupa kata tetapi dapat juga disebut frasa dan kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain, seperti kata merah mengandung makna kelompok warna, kata Desember sudah bermakna bulan. Misal pada kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama, gadis itu sedang memetik sekuntum bunga mawar merah. Kalimat yang kedua, Indonesia merdeka pada hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Kata mawar pada kalimat pertama sudah mengandung makna bunga dan kata merah sudah mengandung makna warna. Demikian juga dalam kata Jumat 17 Agustus dan 1945. Pada kalimat 2 terkandung makna hari, tanggal, bulan, dan tahun tanpa disebutkan sekalipun. Dengan demikian, penyebutan kata bunga dan warna pada kalimat 1 dan kata hari, tanggal, bulan, dan tahun pada kalimat 2 menjadi mubazir karena merupakan pemborosan. Perbaikan kalimat-kalimat itu adalah sebagai berikut. Pada kalimat pertama, gadis itu sedang memetik sekuntum mawar merah. Pada kalimat yang kedua, Indonesia merdeka pada Jumat 17 Agustus 1945. Masih banyak kita jumpai kata berhiponim lain dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata burung sebagai superordinat dari kata kenari, kutilang, perkutut, bio, dan lain-lain. Juga kata ikan sebagai superordinat dari kata kakap, koi, mujahir, bandeng, dan lain-lain. 3. Hindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Misalkan pada dua kalimat berikut. Kalimat yang pertama, dia berkuliah di sini mulai sejak dari 1 tahun yang lalu. Dan pada kalimat yang kedua,
Kehadiran Anda adalah merupakan kehormatan bagi kami. Kalimat tersebut tidak efektif karena ada pemborosan kata, yaitu adanya kata mulai, sejak, dan dari yang merupakan kata bersinonim. Demikian juga kata adalah dan merupakan. Kalimat-kalimat tersebut akan lebih efektif atau hemat kalau diperbaiki menjadi kalimat seperti berikut ini. Kalimat yang pertama, dia berkuliah di sini sejak tahun lalu. Kalimat yang kedua, kehadiran Anda merupakan kehormatan bagi kami. Hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Misal kalimat seperti ini. Kalimat yang pertama, semua hal-hal yang penting harus dicatat. Kalimat yang kedua, para tamu-tamu undangan sudah dipersilahkan masuk. Kata semua pada kalimat pertama dan kata para pada kalimat kedua sudah mengandung makna jamak. Oleh karena itu, tidak perlu lagi pengulangan yang bermakna jamak, sehingga kalimat-kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi seperti di bawah ini. Kalimat yang pertama, semua hal penting harus dicatat. Sedangkan pada kalimat yang kedua, para tamu undangan sudah dipersilahkan masuk. Kalimat-kalimat di atas dapat pula diperbaiki dengan cara mempertahankan bentuk perulangan sehingga menjadi seperti di bawah ini. Pada kalimat pertama, hal-hal penting harus dicatat. Pada kalimat yang kedua, tamu-tamu undangan sudah dipersilahkan masuk. Penggunaan kalimat efektif. Adapun penggunaan kalimat efektif umumnya digunakan dalam tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah, laporan penelitian, dan sebagainya. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini.